Kenapa tentara tidak bisa menjadi agen pembangunan, Pak? Kenapa tentara tidak boleh mengurus perikanan, kesehatan, peternakan, karena itu pertanian, atau bertentangan nggak, Pak, dengan semangat reformasi di mana sebenarnya tentara ya kembali ke kalau barak? menurut yang saya tangkap tidak seperti itu reformasi. Justru reformasi meminta tentara masuk ke barak. Nih Pak, Ya. yang kan Pak Anhar udah lama juga udah tahu betul lah memperhatikan Pak Soeharto. Ada kesamaan nggak dengan Pak Prabowo, Pak? Yang bagus-bagusnya, Pak? Atau ada nggak hal yang identik antara ini Pak Prabowo, ini Pak Soeharto, ada identik nggak, Pak? Saya tidak memperhatikan itu. Presiden Soekarno itu memang adalah tidak pernah mau melepaskan begitu saja Islam. Oke, sekarang kita Kita topik bergeser, dulu. Pak. Ini kalau bicara alam pikir, Pak. Ini Bapak kan tadi bicara bahwa Bung Karno ketika menetapkan atau membuat Nasakom itu adalah sebenarnya alam pikir Presiden Soekarno Iya. ketika jadi aktivis tahun 20-an. Iya, 26 tentang nasionalisme, sosial, nasionalisme, agama Islam dan Marxisme. Marxisme. Kemudian ketika dia punya kuasa dia wujudkan itu. Nah, ini di zaman Presiden Prabowo sekarang, Pak. Ini saya mau tadi Pak Nahar udah agak nyinggung jadi gue terpantik ini. Oke. Bel. TNI sekarang, Pak, ketika kita tahu reformasi konsekuensinya adalah membuat TNI kembali ke barak. Dan kepolisian keluar dari ABRI, keluar dari TNI dan kemudian menjadi penegak hukum, menjadi bagian dari supremasi sipil. Nah, ini baru, Pak. Pak Prabowo, di era Pak Prabowo, TNI kali ini tengah membangun, Pak, batalion baru dengan total target 500 batalion hingga 2030. Yang terdiri dari batalion infanteri teritorial pembangunan di seluruh kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota ada batalion, Pak. Batalion ini memiliki fungsi ganda, membantu program pembangunan nasional seperti pertanian, perikanan, dan kesehatan, serta mendukung pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanannya ada, tapi fungsi pertanian untuk pembangunan. Nah, sederhana jawab Pak Anhar saya. gimana? Sederhana jawab saya. Itu yang menunjukkan nanti dalam perkembangannya kalau jadi. Hanya Indonesia yang seperti itu. Di negara lain dah ada. Tentara ya tentara. Tugasnya ya itu. Jadi jawab saya singkat aja. Tapi Pak Anhar khawatir nggak, Pak? Hah? Ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran, ya dalam hal tertentu sebenarnya tidak bisa juga dikatakan, pertanyaan utamanya apakah itu konstitusional. Nah itu, Pak. Itu. Dan bagaimana sejarah melihat pola seperti ini kalau Pak Anhar? Itu kan belum jadi melihat masa depan. Sebenarnya begini, kebijakan-kebijakan yang diambil memang tanggung jawab yang berkuasa kan. Kan itu. Jadi sekarang Prabowo dengan Menteri Pertahanannya yang saya kenal baik dan saya tahu orangnya, ayahnya saya juga teman kakak saya. Ya apa yang dilakukan itu hak dia. Cuma pertanyaan saya, apakah itu konstitusional? Bisa dikonstitusionalkan. Saya nanya ke Bapak, apakah itu konstitusional, Pak? Nah, kalau yang tadi saya katakan, itu kalau itu dilakukan, maka itu hal yang menunjukkan mungkin satu-satunya negara yang seperti itu. Kenapa, Pak? Yang melakukan itu. Kenapa tentara tidak bisa menjadi agen pembangunan, Pak? Kenapa tentara tidak boleh mengurus perikanan, kesehatan, peternakan, pertanian? Itu kan latar belakang sejarah yang kita ambil kan pola dari negara maju, dan negara maju tidak ada itu. Amerika tidak ada, ya tentara. Gitu. Bapak ngelihat apa keinginan Pak Prabowo, Pak? Maksudku apakah satu nih, Pak? Saya melihat bahwa Pak Prabowo ingin agar supaya programnya segera secepatnya selesai. Seperti sekarang. Oh, ini praktis saja, Pak, ya? Iya, Apa? Jadi contoh, baru saja sebelum pergi ke sini, saya lihat di TV
Menteri Pertaniannya Andi Amran Sulaiman. Sulaiman mengatakan bahwa penutup tahun ini akan menjadikan Indonesia mempunyai kecukupan beras yang tadinya direncanakan 3 tahun sekarang menjadi seperti ini. Artinya swasembada beras yang tadinya 3 tahun jadi tahun ini bisa terrealisasi. Iya. Itu. Jadi itu tujuannya kan supaya semua bisa berjalan sebagaimana yang ada dalam pikiran presidennya. Pertama Pak, apakah keinginan luhur presiden untuk mempercepat akselerasi pembangunan dengan melibatkan tentara ini menyalahi atau bertentangan nggak Pak dengan semangat reformasi di mana tentara kembali ke barak? Kalau menurut yang saya tangkap tidak seperti itu reformasi. Justru reformasi meminta tentara masuk ke barak. Dan itu tertulis tuh. Saya tidak ada beberapa tulisan itu kan dimulai dari Wiranto lalu kemudian pengganti Wiranto dan seterusnya. Jadi apakah ya tapi kalau ada kebijakan presidennya dan pemerintah sekarang mau melakukan di luar daripada kebiasaan itu ya siapa yang mau ya tentu ada kritik tertentu nanti. Dan itu harus diingat juga biayanya berapa. Di era Pak Soeharto ada nggak tentara yang mengurusi pangan? Ada tentara masuk desa. ABRI masuk desa itu. ABRI masuk desa ada. Tapi itu gimana tuh Pak? Pola seperti ini apakah pernah dilakukan oleh presiden-presiden kita sebelumnya Pak? Hanya Soeharto yang menciptakan itu. Gimana polanya tuh Pak? Polanya ya memang membantu masyarakat. Kalau ada sesuatu tertentu. Nah mungkin itu yang dikembangkan oleh Menteri Pertahanan Pak Safri. Nah, mungkin itu ABRI masuk desa terpikir karena dia ketika itu kan dia masih berproses. Nah dan mungkin dia pernah melakukan. Nah teringat akan itu lalu dia kembangkan menjadi yang akan datang seperti itu. Bisa terjadi. Ya seperti Soekarno tadi, idenya 26 teringat dikembangkan menjadi Nasakom. Ya mungkin juga Sapri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan teringat bagaimana ketika dia ABRI masuk desa, nah sekarang diolah kembali dan menjadi seperti itu. Bisa terjadi. Tapi kan kalau kita perhatikan juga kalau eranya Pak Soeharto kan pada akhirnya kita menyadari, oh ini pola yang kurang tepat. Sehingga reformasi terjadi. Mengkoreksi. Ya? Apakah dia tidak mengkoreksi itu sehingga kayaknya ini keputusan yang sudah diambil? Kalau yang ABRI masuk desa ini juga dikembangkan oleh Menteri Panglima TNI dan Menteri Pertahanan ketika itu Yusuf. Jenderal Yusuf. Pak, kembali Pak. Ya kan reformasi mengkoreksi hal-hal seperti ini. Bahwa kan sejatinya kalau tadi kata Pak Anhar, tentara modern kan ya tentara yang bersiap untuk berperang. Iya kan, kemampuannya ya kemampuan untuk quote unquote membunuh, menghabisi, memang ya kan tugasnya untuk perang kan. Iya, kalau saya selalu mengatakan tentara itu memang tugasnya untuk membunuh. Iya. Kalau polisi tugasnya untuk menertibkan. Ya memang tugas, memang didesain untuk itu kan. Didesain untuk itu. Nah saya enggak tahu bagaimana nanti pelaksanaannya. Iya. Saya enggak tahu. Bagaimana saya baru dengar dari Anda sekarang. Iya, aku juga tadi terpantik Pak. Nah, satu Pak pertanyaanku. Oke lah.
ini kan niatnya baik Pak, seperti dulu zaman Pak Harto. Niatnya juga baik, bagaimana tentara juga tidak hanya jadi alat pertahanan tapi juga ikut sebagai bagian dari manunggaling rakyat ini kan Pak. Ikut bahu-membahu untuk menjadi iya. agen pembangunan. Eh. Niat yang baik ini bisa punya dampak yang tidak baik nggak Pak menurut Bapak? Dari perjalanan panjang Ya kita tergantung relasi. bagaimana pelaksanaannya nanti. Kalau dulu seperti apa Pak? Yang membuat Kalau dulu akhirnya kita kalau dulu kan zaman Soeharto tentara itu alatnya Soeharto. Ya Golkar dijadikan partai politik walaupun tidak memakai kata partai, tapi ketuanya kan ada panglima, ada pemimpin tertinggi Golkar itu kan Pak Harto. Jadi ya seperti itu. Nah, apakah itulah salah satu faktor Ya. yang kita tuntut waktu reformasi bahwa tentara kembali ke barak. Iya. Itu. Oke. Itu persoalannya dulu. Iya. Nah, saya tidak tahu sekarang. Kita lihat aja nanti Pelaksanaannya. pelaksanaan. Tapi ini nggak sih Pak sebenarnya mempraktekkan pola-pola duifungsi TNI atau sebenarnya jauh dari duifungsi yang kita bayangkan dan kita agak traumakan gitu. Kalau selama ini. Dewi fungsi dulu kan yang dikejar kedudukan. Kalau ini kan pekerjaan. Beda kan? Iya, iya. Ya kan pekerja untuk menjadi petani untuk apa itu kan pekerjaan. Sedangkan kalau Dewi fungsi ini kan kedudukan, menjadi dirjen, menjadi direktur, menjadi inspektur, menjadi menteri dan sebagainya. Nah, kita lihat aja pelaksanaannya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa reformasi menuntut tentara untuk kembali ke barak. Hanya itu aja. Itu reformasi. Oke. Ya, apakah itu diterjemahkan oleh Prabowo bersama dengan Menteri Pertahanannya? Nah, kita lihat perkembangannya. Jadi kita jangan terus mengatakan itu salah. Ya. Ya kita lihat aja. Nah, belajar dari sejarah Pak. Apa yang perlu diwaspadai, diperhatikan supaya tidak, kalau bahasa Jawanya ini Pak, kemajon. Nah, kemajon tuh offside, tidak. Iya, makanya kita lihat aja perkembangannya. Makanya kritik masyarakat juga jangan diam. Nah, kesalahan kita selama ini kan mengapa Soeharto bisa berkuasa seperti itu, mengapa Soekarno bisa berkuasa seperti itu kan karena kesalahan masyarakat juga. Yang tidak ada, yang sebagian besar acuh tak acuh. Kan persoalannya itu. Masyarakat jangan acuh tak acuh. Ada keberanian moral juga. Gitu. Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Ya. Yang kan Pak Anhar udah lama juga udah tahu betul lah memperhatikan Pak Soeharto. Ada kesamaan nggak dengan Pak Prabowo Pak? Yang bagus-bagusnya Pak? Atau ada nggak hal yang identik antara ini Pak Prabowo, ini Pak Soeharto? Ada identik nggak Pak? Saya tidak memperhatikan. Saya tidak memperhatikan. Beliau memperhatikan, cuma beliau nggak mau ngomong. Oh iya. Saya nggak perhatikan. Beliau tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Oh iya, Saya pertanyaan gua. enggak. Iya. Pak, tapi kita kembali lagi nih Pak Oke, ya, bicara oke. relasi antara tentara dengan kekuasaan. Saya mau kembali ke masa demokrasi parlementer, Pak. Ketika itu konstituante dan demokrasi parlementer, pemerintahan jatuh bangun. Saya ingat ada satu peristiwa yang membuat Pak Bung Karno sebagai presiden menunjuk Nasution sebagai penguasa perang pusat dan menyatakan negara dalam kondisi darurat, sehingga dalam beberapa waktu ke depan setelah posisi dan situasi seperti itu, tahun 59 pada bulan Juli, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang akhirnya mengukuhkan dengan didukung tentara dan mengukuhkan dirinya sebagai presiden seumur hidup dan penguasa tertinggi lah Pak. Demokrasi terpimpin. Nah, Pak Anhar bisa kasih konteks nggak apa yang terjadi waktu itu? Yang Relasi terjadi antara ketika itu memang kan ada macam-macam pemberontakan.
ada Darul Islam, sebelumnya ada PKI. Dan memang friksi antara PKI dan tentara, khususnya Angkatan Darat, itu sejak tahun 68, peristiwa Madiun, itu yang menyebabkan dan yang digunakan untuk menumpas PKI di Madiun itu kan Siliwangi, berhadapan dengan pasukan yang mendukung PKI. Siliwangi ini Pak Nasution waktu Pak itu. Nasution, Oh. Nasution, dan itu yang ditugasi. Ya, sedangkan salah satu komandannya yang memihak PKI itu ya Suwadi, Letkol Suwadi. Kalau dari segi itu sebenarnya ya proses antara PKI dan Angkatan Darat ya sudah terjadi konflik yang tidak selesai. Itu, dan orang yang mengusulkan untuk menyelesaikan persoalan itu ya Nasution mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, tadinya Soekarno tidak terlalu tanggapi. Tapi akhirnya setelah melihat perkembangan, nah, dia terima. Maka keluarlah dekret 5 Juli itu. Nah, jadi tujuan daripada kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu, atau Undang-Undang pertama, adalah untuk menyelesaikan persoalan dengan catatan bahwa yang membuat Undang-Undang Dasar ini adalah dalam situasi ketika kita memulai kemerdekaan kita. Maka itu kita ambil untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Maka digunakanlah dekret presiden. Tidak berarti mudah juga. Ya, seperti misalnya ini Anda bisa baca dalam bukunya Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren. Saifuddin Zuhri ketika itu adalah Menteri Agama. Oh, ini bapaknya Lukman Hakim Saifuddin ya, Pak? Iya. Jadi dia sekretaris jenderal NU sekaligus jadi menteri. Ya. Nah, dia cerita begini. Satu ketika saya dapat telepon dari ketua ketua NU Pak Idham Halid, sekitar jam 1 malam katanya. Telepon supaya datang, ada jenderal menunggu. Datanglah. Nah, ternyata ketika Saifuddin Zuhri datang, ternyata yang ada di situ kan Nasution sama seorang siapa lagi. Ini tahun berapa nih, Pak? Tahun 60 dekret presiden 59. 59. Berarti tahun 58. 8. Sebelum itu. Iya, sebelum itu. Jadi begitu datang, maka Pak Nasution karena dia akan ke Tokyo untuk menyampaikan hasilnya kepada Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno ketika itu ada di Tokyo. Nah, dia katakan begini, Pak Nas mengatakan begini, bagaimana pendapatnya NU sebagai yang mewakili Islam kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret presiden? Itu pertanyaan Nasution. Nah, Saifuddin Zuhri yang menjawab pertanyaan itu mengatakan begini, di mana tempat Piagam Jakarta di dalam dekret itu? Jadi kan ada posisi Islam mau ditempatkan di mana? Nah, apa yang coba Anda baca aja, dekret presiden itu konsideran terakhir dari dekret presiden itu mengatakan kami
pokoknya dia sependapat bahwa Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah satu kesatuan. Jadi dianggap tidak terpisah. Ya. Nah, lalu tapi di kalangan tertentu juga terjadi perbedaan. Jadi satu ketika ada kolonel ngobrol dengan saya katakan itu. Oh, dia bilang begini. Nggak ada artinya itu Pak Anar, itu sekedar bunga-bunga aja. Iya. Untuk membujuk kelompok Islam mau mendukung dekret, maksudnya gitu Pak. Tapi saya tanya kepada Pak Bagirmanan, waktu itu saya ketemu dalam satu kesempatan, dia berkedudukan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Saya tanya, Prof, bagaimana kalimat ini? Apa maknanya? Dia bilang pada saya, oh penting sekali itu Pak Anar. Itu kita bisa membuat undang-undang berdasarkan konsideran itu dan artinya posisi Islam mempunyai kekuatan. Itu Bagirmanan. Undang-undang sesuai dengan syariat Islam maksudnya gitu Pak? Iya, karena konsideran itu. Oke. Jadi satu mengatakan itu sekedar bunga-bunga. Iya. Kalau menurut Pak Anhar, Pak Nas waktu itu mengakomodir itu sebagai bunga-bunga atau sebagai konsideran ingin menegakkan juga tuh. Nasution mengakomodir. Artinya Presiden Soekarno itu memang adalah tidak pernah mau melepaskan begitu saja Islam. Contohnya Piagam Jakarta itu kan hasil Soekarno juga. Karena apa? Rajiman membentuk panitia 8. Ya. Anggotanya 8 orang. Tetapi dalam anggota itu hanya 2 wakil Islam. 6 wakil non-Islam. Sekuler. Nah, lalu Soekarno dia ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Lalu Soekarno setelah itu mengumpulkan anggota BPUPK 39 orang. Dan orang inilah yang diajak untuk rapat bersama Soekarno dan menunjuk 9 orang. Panitia 9. Yang nanti melahirkan Piagam Jakarta. Nah, di situ seimbang. 4 orang Islam, 5 orang non-Islam termasuk Soekarno. Nah, Soekarno masuk yang golongannya mana Pak? Yang sekuler atau yang sekuler? Yang sekuler, berarti non-Islam ya? Tapi Soekarno nasionalis sekuler nasionalis sekuler secara politik, tetapi dia beragama Islam. Nah, dalam ketika itu maka itulah yang melahirkan panitia 9, itulah yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta melahirkan Piagam Jakarta. Jadi kalau menurut saya Piagam Jakarta itu pada dasarnya juga Pancasila karena silanya kan 5 juga. Hanya bedanya sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, sedangkan yang berlaku dan yang mengganti itu Soekarno juga. Soekarno ketika diusulkan diganti sampai menangis loh. Artinya Soekarno juga berat dalam mengganti itu Pak? Iya, karena dia merasa loh ini kan hasil bersama kita. Tapi yang menuntut itu orang Kristen dari Indonesia Timur. Datang ke Hatta. Jadi kan rencana rapatnya itu setelah sehari yaitu 17 Agustus. Besoknya kan rapat PPKI. Rapat. Nah sebelum itu maka datanglah wakil non-Islam Kristen dari Indonesia Timur ketemu dengan Pak Hatta. Menyampaikan bahwa dia tidak setuju kalau Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan. Nah, terjadi juga perdebatan. Tapi itu di dalam kemudian setelah berdebat akhirnya Hatta mengatakan begini. Oke, besok maksudnya tanggal 18 Agustus sebelum rapat resmi
saya akan mengundang wakil-wakil Islam untuk rapat bersama dulu menyampaikan persoalan Anda. Nah, maka diajaklah 4 tokoh Islam. Ada Kasman Singo di Mejo, ada anaknya, ada Wahid Hasim, ya pokoknya wakil Islam 4 orang. Nah, dalam bukunya Hatta dikatakan begini, kurang dari 15 menit persoalan itu selesai beres. Artinya Mereka setuju untuk setuju menghilangkan Piagam Jakarta dan menjadikan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sekarang. Oke. Jadi bukannya yang kita tahu kan pidato 1 Juni kan, disitulah postulatnya Soekarno yang menggugurkan ide Syariat Islam. Piagam Jakarta gitu dengan menjalankan Piagam Jakarta itu belakangan jadi 1 Juni, baru ke 22 Juni. Gitu. Berarti pihak Dan Islamnya itu wise protes juga. Hatta sebenarnya, protes Soekarno sebenarnya, atau kekurangsetujuan Soekarno terhadap panitia yang dibentuk oleh Rajiman. Nah, oke Pak, kita kembali lagi ke menjelang dekret Presiden 59 nih Pak, relasi antara tentara dengan Bung Karno. Nah, waktu itu Pendukung utamanya Nasution kok yang mengusulkan. jadi tanpa dukungan tentara Presiden Soekarno tidak akan bisa Tidak. punya demokrasi terpimpin dan Nggak dia akan ada menjadi kekuatan presiden apapun. Ya, artinya tapi Nasution terus mendukung Ya. Soekarno juga adalah strategi untuk menghadapi PKI. PKI. Oke. Meskipun sejurus kemudian setelah Dia tidak dekret bisa, Presiden Soekarno juga kembali akur dengan PKI kan Pak? Iya. Tapi disitulah strategi mereka masing-masing bermain. Tapi kenapa tentara waktu itu ikut mendukung Pak Soekarno melegitimasi kekuatan sentralistiknya gitu sebagai seorang presiden seumur hidup dan penguasa yang tunggal. Ya, pengaruh Soekarno ketika itu tidak ada yang menyamai. Sebagai seorang pahlawan yang berjalan menuju kemerdekaan kan orang semua kagum pada dia. Nasution itu kagum sama Soekarno. Dan waktu itu Nasution berarti dianggap sebagai tokoh politik yang sentral lah, bisa menstabilitaskan karena Soekarno. ya Soekarno enggak, kan Nasution sebagai Nasution. operator. Oh iya, operatornya dia betul. Operator kan. Iya. Berarti dianggap jadi kekuatan politik dominan saat itu. Iya. Tapi apakah itu juga menjadi tanda-tanda awalnya praktek difungsi ABRI atau divisi TNI itu Iya, berlaku sudah Pak? berjalan kok. Sudah berjalan. Sejak begini, selama kita berjuang kan posisi tentara memang selalu dalam keadaan 45 sampai 49 itu sebenarnya secara walaupun tidak dikatakan demi fungsi sebenarnya sudah jalan. Oke. Kan yang memegang kepala desa apa segala macam kan tentara menghadapi Belanda. Ini jadi ada kondisi kan. Ya. Tapi supaya bagaimana kita berhadapan dengan Belanda ya tentu saja kalau dia tidak punya senjata kan tidak mungkin. Dan yang tahu bagaimana mengatur strategi dan sebagainya kan tentara. Makanya sejak awal sebenarnya namanya dewi fungsi tanpa disebut itu sudah jalan. Menjadi bagian dari nafas kemerdekaan kita. Ya, Pak, iya. Jadi Presiden Prabowo memfungsikan kembali tentara sebagai agen non pertahanan keamanan seperti dulu menjadi nafas sejarah kita juga ya ada nggak salah-salah amat gitu Pak. Ini bukan hal baru. Iya. Bukan hal baru. Bisa dipahami lah Pak ya. Iya. Kalau saya mengerti itu karena saya tahu latar belakangnya bagaimana tentara dengan posisinya mempertahankan kemerdekaan. Dan mereka ketika itu juga anak-anak muda semua kan. Nah, tentara-tentara kita yang mempertahankan, ada yang mungkin orang nggak tahu. Republik ini didirikan oleh anak muda. Pergerakan nasional
anak muda. Soekarno ketika mendirikan PNI, ketika menulis tulisan pikiran awalnya tahun 26, umur 25 tahun kan. Mendirikan partai 26 tahun. Hatta juga seperti itu. Jadi yang mendirikan republik ini anak muda. Yang mempertahankan kemerdekaan juga anak muda. Nasution umurnya masih berapa? Simatupang berapa? Nggak tahu kalau anak muda sekarang apa. Jadi bisa dipahami ya Pak, kalau sekarang tentara diminta untuk nanam padi, kalau polisi nanam jagung gitu, itu Tapi bagi saya boleh melakukan itu, tapi jangan berlebihan. Nah, gimana? Nah, seperti misalnya ininya batasnya apa Pak? Sejauh misalnya apa? sebagai contoh, masa polisi semua komandan Kapolresnya harus membuat itu semua, ada sekian banyak, dikatakan sekian puluh, sekian ratus. Bagi SPPG. saya jagung Pak. Ya bukan hanya jagung, MBG. MBG. Bagi saya itu kelewatan. Artinya silahkan, tapi jangan terlalu melampaui batas dari tugas yang seharusnya. Oh, kayak kurang kerjaan aja gitu Pak ya. Maksudnya kan banyak juga persoalan yang perlu diurus ini kan Pak. Iya. Persoalan Kamtipmas maksudnya. Iya, jadi maksud saya oke lah silahkan, tapi Anda sadar betul bahwa ini hanya konfidensial. Yang bukan pekerjaan. Yang Pak Anhar amati hanya terjadi di negara Indonesia aja, kayak negara lain nggak terjadi ya. Iya. Tentara Amerika nanam gandum nggak Pak? Tentara Amerika Pak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Sepanjang, makanya saya tidak tahu, saya lihat lagi Itu tentara nanti. Korea Utara kali Pak ya, nanam padi. Mungkin Korea Utara bisa, negara komunis tertentu mungkin, tapi saya tidak tahu. Oh iya, tapi, negara Korea Utara ya. Nah, Tapi kayak gini-gini nih. kalau Korea Utara malah ketika hari ulang tahun meninggal neneknya, seluruh penduduk harus berwajah sedih. Oh. Coba Anda bayangkan bagaimana caranya orang harus bersikap sedih. Meskipun dia belum tentu sedih. Tidak sedih tentu. Ini karena dipaksa. Iya. Oke Pak. Oke Iya. lah kalau Oke gitu lah ya. kalau gitu. Terima kasih Pak Anhar, kita udah dapat perspektif. Jadi Iya. peristiwa masa kini kita coba juga lihat apa namanya kaitannya benang merahnya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Boleh TNI nanam jagung, tapi jangan berlebihan. Iya, ya nanam jagung polisi Bos. Oh, nanam jagung polisi. Padi, Bos. Nanam padi ya. Iya, jangan berlebihan. Berlebihannya. Jangan sampai tugas utamanya keleleran gitu kan Pak. Nah, gitu. Terima kasih Pak Anhar, terima kasih Pak sudah Anhar. datang, terima kasih sudah memberikan cakrawala luas buat kita semua. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Anhar.